Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara mengalami satu semangat yang baru di tahun yang baru ini? Siapa yang rindu diperbarui Tuhan? Siapa yang rindu mengalami lawatan Tuhan? Siapa yang rindu untuk memiliki komitmen yang baru di dalam Tuhan? Bapak, kami percaya Tuhan, saat hati kami memiliki satu komitmen untuk kami diperbarui di dalam Engkau Bapak. Kami percaya Tuhan, ini proses yang tidak mudah untuk kami lewati, namun kami percaya tangan kananmu senantiasa menopang setiap kami. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapak, di setiap musim kehidupan kami Tuhan, sekalipun berganti musim, kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap ada dan tidak pernah berubah bagi kami Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari katakan haleluya Yesus. Dengan sepenuh hatimu katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bapak Ibu, hati saya tidak tertahankan untuk saya bercerita tentang hidup saya di tahun 2022 Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada sesuatu apapun dalam hidup saya. Banyak orang bilang, Mbak Lia kayak tidak ada susahnya, kayak tidak ada masalah. Banyak orang bilang seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang bilang, saya selalu antusias dalam segala hal, saya selalu fight dalam segala hal. Saya belajar dari setiap kejadian demi kejadian yang terjadi atas keluarga saya, atas hidup saya, atas karir saya, pekerjaan saya. Mungkin ini juga terjadi juga bagi Bapak Ibu. Selama tahun 2022, sadari tidak sadari bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi kita, amin. Bapak Ibu percaya nggak percaya, merasakan tidak merasakan bahwa Bapak Ibu telah naik level setiap masalah yang sudah dihadapi. Saat Bapak Ibu mau bertekuk lutut bagi Tuhan dan andalkan kuasa Tuhan, disitulah kita sudah naik level Bapak Ibu. Dan kita menghadapi sesuatu yang baru. Kita pasti akan merasakan bahwa kemarin sudah merasakan sesuatu yang seperti itu. Ini hal yang biasa. Dan ini semua hanya perlu proses. Hanya lewati prosesnya Tuhan saja. Ini semua hanya proses tempaan Tuhan yang memurnikan kita menjadi pribadi yang semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan begitu luar biasa dari setiap proses demi proses dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali. Satu hal yang membuat saya ketika saya berdoa sama Tuhan, ketika saya beribadah Tuhan sama Tuhan, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, satu hal yang ada dalam otak saya bukan saya mengeluh, bukan saya merasa merintih. Tetapi saya benar-benar merasakan bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tidak sedikit pun geser dari saya Bapak Ibu. Dan ini hal yang tidak mudah untuk kita lewati. Saya percaya kalau banyak orang yang bilang masalah saya besar, masalah saya lebih besar. Percayalah semua porsinya sesuai sekali dengan porsi kita Bapak Ibu. Siapa yang siap tahun 2023 alami naik level yang semakin tinggi lagi? Kita mau angkat tangan kita, katakan bagi Tuhan, Yesus, 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 kami berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami semakin mengandalkan Tuhan. Jikalau manusia bilang 2023 adalah masa-masa resesi yang tidak mudah untuk kita lewati, perekonomian akan jatuh manusia bilang, namun kami terlalu percaya. Saat kita percaya bahwa Engkau Allah kami yang sanggup melakukan di luar akal pikiran kami, Engkau Allah kami yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini, kami nyatakan 2023 adalah tahun kemuliaan semakin besar. Tuhan nyatakan penyertaan Tuhan semakin besar, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terus perkataan
hari lepas hari, berkatakan hari lepas hari. Karena itu yang saya alami 2022. Secara manusia saya tidak mampu untuk melewatinya. Secara akal manusia saya tidak sanggup melewatinya. Namun saya melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna saat saya mau bertekuk. Saya mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saat saya mau meletakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Tuhan lakukan di luar kemampuan kita, Bapak Ibu. Mari bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan. Bapa, 2023 kami mau semakin mencari Engkau Tuhan. Sekalipun musim kehidupan ini semakin hari boleh semakin berganti, namun kami terlalu percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah bergeser atas hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan rindu menjamah kita dengan jamahan yang baru, dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru penuh atas kita saat kita menyembah. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Amin Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena Angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur hidupku. Tanpa seizin Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur. mari semangat katakan bagi Tuhan dengan segenap hatimu, katakan Tuhan selalu menolongku, amin. selalu menjaga. Kira payah sakara lamaya. Kira lamaya syakara. Selai rambut Kira lamaya syakara lamaya. akan terjatuh. Tanpa seizin, semakin sungguh nyatakan bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia menyayanganku dan
firman Tuhan katakan, kami percaya selalu menjagaku, selain dirimu tak akan terjatuh tanpa seizin. katakan,
bersyukur, kita menangis buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kasih Tuhan, buat setiap janji Tuhan, buat janjinya iya dan amin, memberikan penyertaan di luar akal manusia. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, penyertaan Tuhan, oh Yesus, aku punya Tuhan yang besar. Iman itu setiap perkataanmu di hadapan Kau berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan bagi Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Yes, kami percaya Tuhan, sekalipun kami boleh melewatinya, kami terlalu percaya bahwa kami sudah terima kemenangan darimu Tuhan. Kami sudah terima kemuliaan darimu Tuhan. Kami sudah terima mujizatmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mau katakan di hadapanmu, kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Hanya di dalam namamu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita yang percaya kita mau katakan bersama, amin. Kita siap mengalami hidup yang tidak sama dengan hidup yang kemarin, amin. Setiap kita yang masih merasa kita makin banyak melakukan sesuatu yang dosa di hadapan Tuhan, kita mau perbarui semua di hadapan Tuhan, amin. Siapa yang ambil komitmen di hadapan Tuhan, katakan, hidupku takkan sama, haleluya. Oh Yesus, ini komitmen kami Tuhan. Mampukan kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya.
segala musim kehidupan kami Bapa. Kami mau katakan bahwa mata kami akan tetap tertuju padamu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan-Mu lebih besar Bapa, yang akan terimpartasi dalam kehidupan kami. Itulah yang membuat kami memiliki satu kekuatan supranatural yang daripada-Mu Bapa. Sehingga kami sanggup Tuhan melewati segala sesuatunya. Badai persoalan dalam hidup kami Tuhan, kami terlalu percaya Yesus, hanya Engkau Tuhan, satu pribadi Bapa. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku tetap dalam hadirat Tuhan, masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kami ajak untuk bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti-Mu Tuhan. Mengikuti Kami Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan waktu dan tempat kamu serahkan banyak hamba yang bawakan firman Tuhan. hatiku. Yesus, Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku. Lagu ini sepertinya gampang untuk diperkatakan. Aku ingin mengikuti kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Tapi prakteknya nggak semudah kata-kata. Seringkali lebih mudah seekor keledai kafir
milik Bileam untuk mengikuti kehendak Tuhan daripada seorang nabi bernama Bileam untuk mengerti jalan Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan bukanlah perkara yang gampang, yang sepele. Butuh satu keteguhan hati untuk engkau dan saya boleh menyingkirkan kedagingan kita, menyingkirkan kepandaian kita, akal kita untuk kita lebih dalam mengerti kehendak Tuhan. Dan mari sore hari ini saya rindu ajak kita tenang di hadapan hadirat Tuhan. Kita persilahkan Roh Kudus boleh berkata-kata di dalam hatimu, hatiku. Dengar baik-baik perkataan firman Tuhan dan mulai berjalan, mulai melangkah. Asah rohmu, asah hatimu untuk semakin peka mendengar perkataan Tuhan. Karena dari sanalah kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Dan di sanalah kita mau terus belajar berjalan mengikuti kehendaknya. Mari perlahan-lahan naikkan pujian ini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Ku mau selalu menyenangkan Saya rindu jemaat saja. Sambil angkat tanganmu tinggi dan katakan, ku mau mengikuti. Haleluya. Haleluya. Persilakan Allah Roh Kudus boleh menuntun setiap roh, setiap telinga rohanimu buka baik-baik. Persilahkan Dia hadir atas hatimu, hadir atas setiap rohmu. Buka hatimu lebar-lebar. Untuk malam ini Dia boleh menjamah rohmu, menjamah jiwamu, menenangkan hatimu, berkata-kata lewat rohmu. Haleluya. 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 Ini hidup kami Bapa. Ini roh kami Bapa. Ini wajah hati kami. Taruh pesan-Mu, taruh perkataan-Mu, taruh janji pernyataan-Mu, janji penyertaan-Mu atas kami. Di Baba Yase, di
sukacitamu Bapa. Semua dipenuhi hadirat-Mu. Sore ini kami dipenuhi hadirat-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman yang Kau perkatakan atas hidup kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang Kau utus melawat kami tidak akan pernah selesai begitu saja tanpa menyelesaikan tugas yang Kau utuskan. Firman-Mu akan kembali kepada Engkau dengan satu pemulihan atas hidup kami. Engkau segarkan kami kembali, Engkau pulihkan kami kembali, Engkau kuatkan mata kaki kami yang goyah sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, yang sore ini terus kami tinggikan. Dan selama hidup kami mau tinggikan nama Engkau yang ajaib. Nama Yesus Kristus Tuhan, yang sepakat, yang percaya. Beri kemuliaan. Dan katakan amin dengan suara yang mantap. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini diberikan judul firman Tuhan yang sama seperti tadi pagi saya sampaikan. Jangan takut, ada penyertaan Tuhan senantiasa. Hari ini tepat tanggal 1 Januari. Hari pertama di mana kita mulai menapaki langkah hidup kita, jalan kehidupan kita di tahun 2023. Masih ada 364 hari lagi yang akan kita lalui, kita jalani, kita tempuh bersama-sama tanpa seorang pun tahu. Besok akan ketemu siapa, besok akan ketemu dengan apa, tak seorang pun yang tahu. Dan hidup yang penuh ketidakpastian ini, firman Tuhan sore ini akan memberikan bekal bagi panjenengan sekalian. Lewat kitab Nabi Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, kita bersama-sama malam hari ini boleh mengerti akan satu janji Tuhan. Janji penyertaan Tuhan yang diberikan bagi panjenengan dan saya, yang sepakat katakan amin. Mari bersama-sama dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya undang sekali lagi untuk kita boleh bangkit berdiri, buka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ke-7 ayat ini dengan suara yang mantap. Bagi panjenengan yang sudah mendapatkannya katakan amin. Mari kita baca pada hitungan yang ketiga, kita mulai dengan judul perikop, Allah adalah satu-satunya penebus. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi.
Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Yang sepakat katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Dari pembacaan ayat-ayat di atas kita tahu bahwa ternyata ada satu pribadi yang sedang berjanji, sedang mewartakan, sedang memberitakan janjinya kepada bangsa Israel yang merupakan representasi, merupakan gambaran kita hari ini. Warta disampaikan lewat seorang hambanya bernama Yesaya. Siapa yang sedang berjanji? Siapa yang sedang mewartakan janji itu? Ayat yang ketiga dari Yesaya 43 berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Satu pribadi bernama Tuhan, dalam teks original Hebrunya berbunyi YHWH atau Yod-He-Vav-He. Nama Tuhan kita adalah Tuhan. Nama sesembahan kita di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Tuhan yang ditulis dalam huruf T besar, U besar, H-A-N besar. Theos dalam bahasa Yunaninya. Itulah nama Tuhan kita, Tuhan. Yang sedang berjanji menyertai panjenengan dan saya. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhanlah yang berjanji, maka kita wajib mengimani dua hal. Dua ayat yang mari bersama-sama mau kita nikmati sore malam hari ini, yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Kita tahu yang berjanji adalah Tuhan, karena itu pegang ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Firman-Nya disampaikan bagi panjenengan dan saya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepada Allah. Firman-Nya yang berjanji memulihkan hidupmu, menyegarkan hidupmu, menyertai hidupmu, memberkati hidupmu, memulihkan hidupmu. Firman itu akan melaksanakan tugas yang Tuhan beri. Itu kebenaran, itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua di dalam 2 Korintus. Pak Adit akan bacakan bagi kita. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Landasan yang pertama bahwa firman Allah yang diucapkannya tidak pernah berlalu begitu saja. Yang kedua, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. 2 Korintus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Sebab Kristus adalah ya. Janjinya adalah ya dan amin. Tidak pernah janjinya meleset. Tidak pernah janjinya berakhir tanpa hasil. Masalahnya yang membuat segala sesuatu melenceng bukan janji Tuhan, bukan firman yang disampaikan, tetapi panjenengan dan saya yang gak sabar menanti janjinya Tuhan, menunggu timingnya Tuhan, menunggu kairosnya Tuhan. Abraham jatuh ke dalam dosa ketika tidak sabar menanti waktu yang diberikan Tuhan, dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata kepada Abraham, 25 tahun lagi aku akan berikan keturunan kepadamu. No, Allah hanya memberikan satu janji. Kapan? Tidak diberitahu. Waktu berjalan begitu lama, kedagingan Abraham, kedagingan Sarah berkata, mungkin Allah lupa menepati janjinya. Ambillah budakku, kawinilah dia, mungkin lewat dia Allah menepati janjinya. Seringkali bukan Allah tidak berjanji dan menepatinya, tapi masalah ada di panjenengan dan saya. Engkau dan saya mboten sabar. Tidak sabar menanti janjinya
Tuhan. Janjinya adalah ya dan amin. Firman yang diucapkan tak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Karena itu ketika Dia sudah berjanji malam hari ini kepada engkau lewat Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Aku akan menyertai engkau, maka sampai selama-lamanya, sampai nafas di hidungmu ini lenyap, Dia tetap menyertai engkau. Yang sepakat katakan amin. Dan malam hari ini kita mau belajar setidaknya ada 7 poin, 7 hal, 7 ungkapan isi hati Allah. 7 kata-kata isi hati Allah memandang panjenengan dan saya. Atau seperti apa toh panjenengan di hadapan Tuhan. Ada 7 hal yang mau kita belajari malam hari ini. Yang pertama di dalam Yesaya 43, kita tetap keep ayat ini. Yesaya 43 tetap kita pegang. 43 ayat yang pertama, poin yang pertama berbunyi, aku telah menebus engkau. Perjanjian lama konsep penebusannya adalah mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Bagi mereka yang berada, bagi mereka yang berkekurangan, cukup dengan tekukur atau burung merpati. Tapi konsep penebusan yang Tuhan beri di perjanjian baru, Dia berikan sang putra tunggalnya, anak tunggal Bapa, untuk nuzul menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia dan mati menebus dosamu. 1 Petrus 18:19 berkata, bukan dengan barang murah dan murahan Dia menebus hidupmu dan hidupku, dengan darah yang mahal. Karena itu jangan pernah sia-siakan pengorbanannya. Jangan pernah anggap enteng keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jangan pernah beranggapan keselamatan yang ada di dalam hidupmu bersifat kekal. Keselamatan itu bisa hilang ketika engkau dan saya tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Filipi 2:12 berkata, jaga hatimu, karena dari sanalah terpancar kehidupanmu. Tugasmu bukan tugas Pak Pendeta, bukan tugasnya Roh Kudus untuk menjaga hatimu, Amsal 4:23 katakan. Tapi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Engkau dan saya mendapat tugas, titah, mandat menjaga hati kita masing-masing. Supaya sampai kelak mata kita terpejam selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kekekalan menjadi milik bagian kita yang sepakat katakan amin. Dia menebus engkau dengan darah yang mahal. Engkau dan saya umat-umat tebusannya. Yang kedua, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Seperti pagi tadi saya ceritakan, saya sempat bingung dengan ayat ini. Beberapa tahun waktu yang lalu. Apa sih istimewanya nama kita? Apa sih istimewanya seorang papa, seorang dedi, seorang ayah, seorang abi memanggil anaknya dengan sebutannya, Rudi, mari masuk ke dalam. Apa istimewanya panggilan namaku? Apa istimewanya? Baru beberapa hari yang lalu, 11 Desember, waktu kota Solo padat tumplek-blek oleh kerumunan massa yang rawuh menghadiri Royal Wedding Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Jumat, Sabtu, Minggu Solo padatnya luar biasa. Mulai dari pejabat tinggi, masyarakat menengah sampai rakyat jelata pun hadir di sana. Dan salah satu tamu undangan yang ikut hadir adalah seorang presenter, seorang selebriti pesohor Republik ini bernama Irfan Hakim. Apa hubungannya Irfan Hakim dengan Allah memanggil namamu?
Salah satu sesi wawancara beberapa hari kemudian Irfan Hakim diwawancarai oleh satu stasiun televisi dan dengan gestur yang amat sangat excited, sangat wow, sangat membanggakan, raut muka yang begitu cerah, raut muka yang begitu menyenangkan, dia berkata, Pak Jokowi memanggil namaku Irfan. Saya bertanya-tanya dalam hati. Mengapa Irfan Hakim begitu pede, begitu bangga ketika seorang Jokowi memanggil namanya? Ternyata Roh Kudus memberikan satu pengertian dalam diri saya. Secara personal, Jokowi mengenal, Pak Jokowi mengenal siapa Irfan Hakim. Karena itu dipanggilah nama Irfan Hakim. Nama adalah kepribadian kita. Nama adalah representasi keberadaan kita, hidup kita. Seorang presiden memanggil nama Irfan Hakim karena secara personality, secara personal, secara pribadi, beliau kenal siapa Irfan Hakim. Karena itu dia panggil nama. Bukan hanya Pak, bukan hanya Mas, tapi panggil nama dan itu menjadi satu kebanggaan. Apalagi penjenengan dan saya. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, yang sepakat katakan amin. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang menyatakan, aku memanggil engkau dengan namaku. Berarti dia mengerti, mengenal penjenengan dan saya secara personal, secara intim. Bapa di sorga mengenal engkau. Yang ketiga, dan engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Harta milik kita, rumah, mobil, sepeda motor, sepeda ontel atau apapun, keluarga, istri, anak, suami, orang tua adalah aset kita. Adalah harta kita yang wajib hukumnya kita jaga, amin. Kita lindungi, amin. Kita rawat, bukan saja kita rawat secara tubuh jasmani, tapi harus kita rawat hati mereka, perasaan mereka, orang tua kita, suami kita, istri mereka. Jaga hati mereka, yang mengerti katakan amin. Karena itu aset kita, harta kita, kepunyaan kita. Kitab Ayub berkata, satu waktu iblis ketemu berjumpa dengan Allah. Di satu sidang pertemuan, iblis komplain kepada Allah. Sudah barang tentu Ayub, yang engkau katakan hidup benar, hidup mulia, hidup kudus. Karena engkau memagari hidupnya, menudungi kehidupannya dengan tudung keselamatan. Pagar perlindunganmu itu luar biasa. Tidak kasat mata, tidak kelihatan oleh hidup kita. Yang maha mulia, sang halik pencipta langit dan bumi itu memagari setiap hidupmu dan saya, yang mengerti katakan amin. Tudung keselamatannya, tudung perlindungannya, tudung berkatnya berlaku atas engkau dan saya, yang mengerti katakan amin. Karena apa? Engkau kepunyaannya, engkau harta miliknya. Tudung keselamatannya berlaku juga atas engkau dan saya. Yang keempat, engkau berharga di mataku. Manusia berharga bagi sesamanya ketika punya jasa, berjasa atas sesamanya. Punya sesuatu untuk dibanggakan. Entah itu harta benda materi, kedudukan jabatan, harkat dan martabat. Itulah yang membuat manusia menghargai sesamanya. Ada gula, ada semut. Ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, abangku tendang. Enggak di sini. Puji Tuhan kalau enggak ada yang ngaku. Tapi memang enggak ada. Amin. Itulah manusia. Itulah manusia.
Kita berharga ketika ada sesuatu yang kita miliki. Tapi ketika nothing, gak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Masihkah kita berharga di hadapan manusia? Seringkali melirik pun tidak. Itulah manusia. Tetapi bagi dia, Roma 5:18 seperti beberapa kali saya sampaikan, dia menyatakan kasihnya bukan saat hidupmu benar, bukan ketika engkau bertobat, sudah bertobat dari cara hidupmu yang lama, tapi justru ketika engkau dan saya masih hidup di dalam dosa, masih melakukan dosa, habitat kita, kebiasaan kita adalah dosa, justru di saat itu Tuhan menyatakan kasihnya. Bahkan Yohanes 1:12 berkata, tidak saja dia menyatakan kasihnya, lebih daripada itu dia mengadopsi kita, mengambil engkau dan saya sebagai anak-anak kerajaan Allah dengan satu konsekuensi logis. Engkau dan saya mewarisi kerajaan surga yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Engkau berharga di mataku. Ulangan 32:10. Kita ini biji matanya Tuhan. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Bukan karena hidupmu dan hidupku baik. Karena dia kasih, mengasihimu dan mengasihiku. Yesaya 43 ayat yang keempat, poin yang kelima. Kita mulia. Mulia karena anugerahnya. Kita diangkat derajat kita karena gift, kado, grace, kasih karunia. Gak ada kita memberikan kado kepada orang yang kita kasihi dan kita menarik imbalan. Kita menarik uang sebagai ganti, itu bukan kado, itu jual beli namanya. Tapi kado, gift, grace secara sukarela diberikan bagimu dan bagiku. Itulah Allah kita. Yang keenam, aku ini mengasihimu. Bersyukur kita punya Allah yang mau menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya untuk nusul menjadi manusia, hanya untuk menyatakan kasihnya kepadamu. Seperti tadi pagi saya katakan, ketika hati Allah kita ambil, kita iris tipis-tipis, kita slice hatinya Tuhan, slice demi slice, yang kita jumpai hanya kasih, kasih yang tidak menuntut imbal balas. Itulah kasih Bapa yang tidak berkesudahan. Kasihnya panjang sabar. Seperti yang tadi pagi disaksikan putranya Pak Nahason. Kasihnya panjang sabar. Bukan Allah meninggalkan kita. Tapi seringkali penjenengan dan saya inilah yang meninggalkan Allah. Toh Allah yang kita tinggalkan adalah Allah yang panjang sabar, yang masih akan terus menanti seperti seorang bapa menanti si bungsu dari kehidupan nakalnya kembali, dan pelukan hangat tetap berlaku atas si bungsu yang sudah menghabiskan harta benda papinya. Itulah Allah kita. Allah yang mengasihi hidupmu. Yang ketujuh, yang terakhir, engkau dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kurang lebih deskripsi, gambaran seperti apa Allah memandang penjenengan dan saya. Atau sebaliknya, seperti itulah gambaran hidupmu di hadapan Allah. 7 poin yang digambarkan oleh Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai yang ke-7. Itu poin yang pertama, bagian yang pertama dari renungan malam hari ini. Bagian yang kedua kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua. Pak Adit akan bacakan bagi kita sekalian. Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Pertanyaan saya, sungainya ada atau tidak? Halo? Airnya ada atau tidak? Halo? Ada. Sungainya ada. Apinya ada. Api yang tetap kita harus jalani, lalui dan lewati. Tetapi janji penyertaan Allah, aku menyertai engkau, engkau tidak akan dihanyutkan, dan api tidak akan membakar engkau. Yang sepakat katakan amin. Hidup itu ibarat perjalanan. Dan hidup penyertaan Kristus itu ibarat jalan bebas hambatan. Bukan, maaf saya koreksi, penyertaan Kristus bukan berarti jalan bebas hambatan seperti di zaman Presiden Soeharto. Saya ulang sekali lagi, penyertaan Tuhan bukan berarti, bukan bermakna jalan kehidupan yang kita lalui, kita jalani ibarat jalan bebas hambatan seperti di zamannya Pak Harto. Loh, apa hubungannya? Setelah Ibu Tin wafat, keluarga Cendana seringkali rawuh berziarah ke Matesih, ke daerah Karangpandan untuk berziarah di makam Ibu Tin. Sebelum Pak Harto lengser, satu keluarga besar ini sering warawiri Jakarta Solo untuk sekedar berziarah. Nah, satu waktu, satu sore ketika saya mengendarai sebuah kendaraan pickup, saya dihentikan. Kendaraan yang di depan dan di belakang saya dihentikan oleh seorang petugas, ditepikan di daerah Karanganyar kalau nggak salah, di sekitar daerah pabrik Kusuma Hadi kalau nggak salah. Lupa ingat saya. Dipinggirkan, ditepikan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada huru hara, tidak ada sesuatu mungkin kebakaran atau bencana apapun, tapi dipinggirkan. Usut punya usut, ternyata Pak Harto mau perjalanan pulang dari Karanganyar ke Solo. Cukup memakan waktu lama, 15-20 menit kami harus menunggu. Dan semakin lama jalan yang ada di samping kami semakin lama semakin sepi dan lengang. Semakin sepi dan semakin sepi. Dan benar, jauh terdengar suara sirena meraung-raung. Dan makwus, enggak lebih dari semenit rombongan itu melintas di hadapan saya. Hidup itu tidak seperti jalan bebas hambatan di zaman Pak Harto. Mau buktinya? Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-37 saya bacakan pada panjenengan sekalian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat. Dalam satu perikop ini nanti penjenengan bisa telaah di rumah, bisa Anda pelototi di rumah, bahkan penjenengan bisa pakai alat pembesar, kaca pembesar untuk melihat adakah satu kata, satu anak kalimat atau satu paragraf yang di mana Yesus berjanji, demi namaku aku akan melalukan badai. Aku berjanji tidak akan ada badai, tidak ada angin sakal, tidak ada topan badai, tidak akan ada gelombang laut Genesaret. Tidak pernah ada. Sampai rambut di kepala saya nanti tumbuh lebat lagi. Gak pernah ada janji Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 dan seterusnya. Allah
Yesus Kristus menjanjikan melalukan badai, meniadakan badai, membuat jalan yang ditempuh Danau Genesaret itu dijamin steril. No. Dia mengajak, ikutlah aku ke seberang, tanpa janji jalan yang dilalui bebas hambatan. Bahkan sebaliknya, Matius pasal 7 ayat ke-11 berkata, laluilah jalan yang sempit untuk menuju kepada sorga. Matius 9 ayat 19 Matius 6 ayat 9 dan 13 berkata di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan, rezeki yang secukupnya, bukan yang berkelimpahan. Ikut Yesus gak pernah ada janji, ikutlah aku maka aku akan buat hidupmu berlimpah-limpah, harta benda, kekayaan, hidupmu akan bebas masalah, bebas hutang, bebas sakit penyakit. Tidak pernah ada janji itu. Yang dia janjikan adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dia akan berikan kepadamu. Yang sepakat katakan amin. Jangan pernah ambil ayat Alkitab, jangan pernah ambil salibnya Kristus, jangan pernah ambil minyak urapan, roti perjamuan sebagai barang daganganmu. Seringkali kita cuplik ayat, ambil ayat tanpa lihat konteks besarnya. Ketika orang yang kita kasihi sakit, terbaring sakit, kita klaim janji Tuhan. Aku pegang janji. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan, dalam nama Yesus pasti sembuh, sembuh, sembuh dan sembuh. Tapi ketika kehendak Allah berkata sebaliknya, nikmati sakitmu ya anakku bersamaku. Mau ditaruh di mana imanmu? Seringkali kita ambil ayat sebagai barang dagangan kita. Bukankah engkau berjanji, engkau akan melepaskan kami dari segala kesulitan dalam nama Yesus, aku diberkati. Tapi ketika usahanya mulai oleng, ayatnya enggak berlaku, ayatnya enggak mujarab, ini bukan perkataan Yesus. Masalah bukan di dalam ayat ini, masalah bukan di dalam perkataan Yesus, tapi masalah di dalam hidupmu dan hidupku yang gak dengar-dengaran firman Tuhan, yang gak mau mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, kalau Allah berkata, anakku, berjalanlah bersama kekuranganmu, berjalanlah bersamaku di dalam kebangkrutanmu. Berjalanlah bersamaku di dalam sakitmu dan tetaplah bertahan sampai aku panggil engkau selama-lamanya. Apakah Allah salah? Apakah Allah salah? Mari mulai mengerti, mulai belajar. Apa yang kau hadapi hari ini? Kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Habakuk 3 ayat yang ke-17 dan 18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buahnya, kambing domba terhalau dari kurungan, kambing lembu sapi terhalau dari kandang. Banyak usaha, banyak pengharapan yang kita harapkan menguntungkan kita, ujungnya bocuan, sikpun melulu. Gak ada untung. Yang ada buntung dan buntung. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, genteng dan atapnya bruk menimpa kita. Tapi firman Tuhan berkata, Habakuk tetap berkata, aku tetap akan bersorak-sorai. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang memberikan sukacita kemenangan kepadaku yang percaya, katakan amin.
ketika mungkin doa kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia tidak saja berjanji untuk memberkati hidupmu dan saya. Dia tidak saja berjanji untuk memulihkan hidupmu dan saya. Tetapi dia juga berjanji memberikan kekuatan untuk engkau dan saya tetap kuat ketika doa pengharapan kita berkebalikan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji menyingkirkan sungai, menyingkirkan api, membuat jalan hidupmu bebas hambatan, membuang semua kerikil-kerikil pasir yang mungkin akan menyebabkan engkau terjerembab jatuh, terpelecok jatuh. Dia tidak membersihkan jalanmu, tetap mengizinkan semua ada sebagaimana ada. Tetapi api itu tidak akan menghanguskan engkau. Air itu tidak akan pernah menghanyutkan engkau yang sepakat katakan amin. Ketika hari ini engkau masih hidup di dalam pergumulan, tetaplah setia. Tetaplah setia. Janji firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-1 ayat yang ke-7 dengan jelas berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan pernah takut, yang sepakat katakan amin. Sekalipun 2023 banyak ekonom, banyak pengamat mengatakan tahun kegelapan. Sekalipun bersyukur puji Tuhan, Indonesia tidak masuk di dalam 60 negara yang rawan masuk resesi. Tetapi 2023 harus tetap kita awas-awas, berjaga-jaga. Sekalipun toh demikian, jangan pernah takut, yang sepakat katakan amin. Jangan pernah takut, yang sepakat katakan amin. Janjinya ya dan amin. Janji firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang mengerti katakan yes. Jadilah menurut iman. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua atau yang terakhir, air dan api tidak akan menghanyutkan dan menghanguskan. Yang pertama tadi, air, api tidak Allah singkirkan. Yang kedua, air dan api tidak menghanyutkan dan menghanguskan. Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-30. Satu ayat yang begitu panjang, tidak perlu penjenengan dan saya baca. Kisah ini bertutur ketika satu waktu Nebukadnezar, raja satu negara superpower pada waktu itu membangun sebuah patung bertinggi 60 hasta. Satu hasta kurang lebih sekitar 0,45 cm, jadi sekitar 27 meter tingginya. Dari emas. Dan Nebukadnezar berkata, siapapun wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan makruh lagi untuk menyembah patung itu ketika sangkakala trompet dibunyikan. Dan ada 3 pribadi yang tidak menuruti, yang melanggar titah Nebukadnezar, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Hukumannya jelas, konsekuensinya jelas, dapur api. Pertanyaan saya, kurang apa Sadrah, Mesah, Abednego? Hidup benar, hidup taat, menjauhi hal-hal yang najis. Tapi toh tetap Allah izinkan masalah itu muncul, masalah itu datang. Tantangannya nyawa, tantangannya hidup ini dibakar dalam api perapian yang menyala-nyala. Tapi sekalipun masalah tantangan ada di depan mereka, ayat yang ke-17 dari Daniel pasal yang ketiga, 17 dan 18 berkata demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari genggaman tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kalau panjenengan baca ayat ini, apakah ayat ini berbicara tentang luapan hati yang hopeless, kefefet, the power of kefefet? Sudah tidak ada jalan lain, lalu muncul kata-kata seperti ini. Saya meyakinkan diri saya, ini iman yang begitu dahsyat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal Injil Matius berkata, iman sekecil biji sesawi mampu memindahkan gunung. Lah ini iman Sadrak, Mesak, dan Abednego ini begitu wow, begitu besar, begitu luar biasa. Raja di raja waktu itu, raja negara superpower pun ditantang. Karena Sadrak tahu kebenaran firman. Raja pun ditantang, imannya begitu besar. Tapi pertanyaan saya, ketika iman yang begitu besar, apakah masalah lalu berlalu? Masalah hilang? No. Ayat selanjutnya justru berkata apa? Mereka bertiga dijatuhkan, dimasukkan ke dalam perapian yang diperintahkan 7 kali untuk dipanaskan. Sekalipun imannya luar biasa gede, tapi masalah terkadang malah lebih besar. Semakin besar, semakin berat, mengepres. Bahasa mengepres itu apa? Menekan. Mempanismen hidupmu. Sekalipun iman kita sudah gede, tapi toh masalah enggak langsung berlalu, enggak begitu saja berlalu, malah tantangannya semakin berat, sakitnya semakin berat, kesulitannya semakin berat, usahanya semakin oleng. Justru ketika iman kita semakin bertumbuh besar, tapi janjinya ya dan amin. Landasan kita sebelum kita berjalan sejauh ini, 2 ayat tadi di depan. Bahwa janjinya 2 Korintus 1:20 ada ya dan amin. Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang harus kita pegang. Sekalipun iman kita percaya, tidak membuat masalah itu lenyap hancur, hilang dari hadapan kita. Toh pada akhirnya firman Tuhan berkata, ketika mereka harus masuk ke dapur perapian, jangankan masuk, mendekat pun seorang prajurit hanya tersengat panasnya koid, mati. Tapi ajaib, tak ada satu lembar di rambut Sadrak, Mesak, Abednego terbakar. Masalah memang harus mereka lalui. Masalah, tantangan memang harus mereka jalani. Tapi janji penyertaan Tuhan berlaku senantiasa bagimu dan bagiku yang sepakat katakan amin. Sekalipun hari ini engkau berkata, sakitku belum sembuh, firman Tuhan berkata, anakku, tetap nikmati sakitmu dan berjalanlah bersamaku. Amin. Sekalipun mungkin hari-hari engkau berkata, aku masih nganggur Tuhan. Ngelamar ke sono ke sini, gak ada satu pekerjaan. Ikut ujian PNS berulang. Ketika Allah berkata, nikmati kegagalanmu bersamaku anakku. Nikmati kesulitan itu bersamaku anakku. Engkau tetap akan bersorak-sorai seperti Habakuk katakan. Engkau tetap akan beria-ria karena penyertaannya itu tetap atas hidupmu dan saya. Api boleh kita lalui, air sungai yang deras sekalipun boleh kita seberangi. Tapi air sungai yang deras tidak akan menghanyutkan hidupmu yang sepakat katakan amin. Api yang panas membara itu tidak akan pernah menghanguskan engkau yang sepakat katakan amin.
Karena apa? Janji firman-Nya menyertai engkau dan saya. Sekali lagi saya katakan, jangan takut. Pesan malam hari ini, jangan takut dan jangan pernah takut. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidupmu dan saya. Amin. Kesimpulannya, di awal tahun baru, pegang erat janji Tuhan yang indah ini dan jadikanlah janji ini sebagai kekuatan untuk mengarungi tahun 2023 yang harus kita jalani. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang petugas mimbar, pemain musik, worship leader, singers untuk bisa bersama-sama mengiringi jemaat masuk di dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu boleh berhenti hamba sampaikan malam hari ini Bapa. Tapi teramat yakin firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan atas setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di tempat ini dengan amat sangat detail, amat sangat luar biasa, amat sangat teliti dan rapi Bapak. Mari Engkau ajar hati kami, ajar roh kami, ajar hidup kami punya sikap hati yang benar, menyikapi kehendak-Mu, menyikapi rencana-Mu dan rancangan-Mu yang kami tahu pasti, kami percaya, kami yakini rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera bagi kami. Dan firman Allah juga berkata dalam Roma 5 ayat yang ke-28 bahwa Engkau turut bekerja atas setiap hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau belajar mengikuti kehendak-Mu Bapa, mengikuti rancangan-Mu, mau gelinding saja bersama Engkau sampai kami tiba di titik Kairos-Mu, waktu-Mu Tuhan. Ajar kami menikmati hidup ini seturut kehendak-Mu. Kami mau belajar mengasihi Engkau ya Tuhan. Dengan merenungkan firman-Mu siang dan malam, menikmati janji-janji-Mu setiap waktu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu siang dan malam, Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan saya rindu jemaat saja. hati. Dari awal katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi segenap hati-Mu. Amin. Mari sambil tengadahkan tanganmu, kedua tanganmu, buka tanganmu lebar-lebar. Mulai angkat pelan-pelan. Nikmati pujian ini. Ku renungkan firman-Mu. Yes. Oh, Engkau
Sama-sama ku renungkan firman-Mu Bapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang janji firman-Nya. Yes. Lagi yang percaya, katakan, ku renungkan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hey, ku renungkan firman-Mu. Kami pegang janji-Mu, pegang janji penyertaan-Mu Bapa. Ya Tuhan, waktu tepasakan hamba-Nya, ku renungkan. Mari kita saat teduh merenungkan kebenaran firman Tuhan sambil kita berkata, firman untuk aku itu apa Tuhan? Apa yang akan aku lakukan keadaan yang sekarang ini Tuhan? Aku ngerti, aku tahu supaya aku tidak takut. Tapi apa bagianku? Apa bagianku Tuhan? Apakah cukup percaya saja? Atau kau percaya ditambahkan yang lain? Tapi satu hal hari ini, letakkan pengharapanmu dalam kata percaya. Letakkan pengharapanmu dalam kata percaya. Persoalan masalah silih berganti, kau atasi dengan kata percaya. Terima kasih Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita terima tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita memberkati roti dan anggur. Kami bersyukur untuk berkat firman yang telah menjadi daging bagi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan tidak tinggal diam. Masalah kami begitu banyak, kalau kami mengutarakan tidak terkatakan Tuhan. Tapi kami percaya hari ini kemurahan, kebaikan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami akan menikmati, kami akan bersyukur untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu Yesus yang suci dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan saudara duduk. Tak terukur
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, bangkitkan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kasih-Mu Yesus, Kau curahkan Tuhan, tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat tangan kita. Kau Tuhan, Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Apakah engkau masih sangsi dengan kasih-Nya Tuhan? Yang hari ini Dia tunjukkan kepada kita. Tubuhnya tercerai-berai karena kita. Darah yang mengalir dalam hidupnya untuk menyelamatkan kita. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang adalah tubuh Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah yang padanya kita terima telah kita pecahkan bersama? Bukankah semuanya itu di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan, makanlah dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kina
Kinara lama 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 lama. Kinara lama 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 yo. Kinara lama 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 ya. Kira kata kasih nakala bakasih. Urama kala bakata. Mari kita angkat cawan, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan ucapan syukur, itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, mari kita minum di dalam nama Tuhan. Kurabakala bakala 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 bakata kata. Kurabakala bakala bakata kana kata kasikira bakala. Takara pakara kata 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 kasih kira kata kata. Unakana kalama kalama kira kala bakala 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 bakala. Inara malam malam yo. Kinara la malam. Mayo sembah 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 sembah. Haleluya. Pegang tanganku Roh Kudus, pegang tanganku Roh Kudus. Angkat tangan kita, sembah Dia. Kekuatan baru datang dari Dia. Mari saudara yang datang dengan suami istri, sepakat kita akan bersama dengan Tuhan. Tidak perlu takut, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dia akan menyertai kita, meskipun air ada di depan kita, meskipun di sungai di depan kita, api meskipun menghadang kita. Tapi Engkau adalah
umat ketebusan Tuhan yang berharga di matanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lepaskan jiwa-jiwa dari timur, lepaskan jiwa-jiwa dari barat, lepaskan jiwa-jiwa dari utara selatan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Terjadi. Mujizat akan terjadi kalau hati kita meresponnya dan percaya. Jangan pikirkan persoalan masalahmu. Kadang kita ketakutan karena sudah memikirkan persoalan. Pikirkan anugerah Tuhan. Pikirkan karya Tuhan yang luar biasa. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia sanggup membelah laut Kolsom dengan kekuatan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan mikirkan persoalan masalah kita. Kuralama sekena kona mona mosekena lama ya. Dere lama seperti Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Kemustahilan terjadi karena ada ucapan syukur. Kemustahilan terjadi di situ saatnya ucapan syukur keluar dari mulut Tuhan Yesus untuk berkat 2 ekor ikan dan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kekuatan dari ucapan syukur. Mari kita bersama, angkat kedua tangan kita, mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Nama kata kasih. Kenabala basyir. Terima kasih Kudus. Segala pujian syukur. Hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena perkenanan-Mu hari ini kami mendengar firman tentang kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Tentang kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa. Sehingga iman kami hari ini, iman kami dibentangkan kepada Tuhan. Kami melihat dengan kuasa Tuhan, kami melihat dengan anugerah Tuhan yang luar biasa besar. Dia sanggup membuat laut Kolsom menjadi teduh, terbelah menjadi 2. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masing-masing pribadi pasti punya permohonan doa, utarakan di hadapan Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan, utarakan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa berbuat, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara. Apapun perkaramu, percayalah Tuhan bisa berbuat untuk persoalan-persoalan. Terima kasih Tuhan. Kadang-kala doa kita jangan hanya di batin, ucapkan Tuhan.
aku bergumul, aku percaya anak, istriku, suamiku datang kembali ke dalam kehidupanku. Aku percaya ekonomiku dipulihkan Tuhan. Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa membuat kemustahilan menjadi tidak ada kemustahilan, ada kemustahilan. Tuhan bisa membuat segala perkara-perkara yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari silakan saudara duduk kembali. Angkat tanganmu, angkat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan memberkati kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan pulang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terjadilah sesuai iman percaya kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ya. Sore hari ini ya. Mari kita berdiri bersama, firman terangi jalanku. F. Firman terangi jalanku, perisai di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, akan dia bersamaku, setia menjaga dengan rasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Mari kita ambil saat teduh, karena kadangkala Tuhan berbicara di dalam saat teduh kita. Sambil kita mengucap syukur dan mengangkat tangan kita. Arahkan wajahmu ke atas. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah melimpah bagi kita. Tuhan memberkati perjalanan kehidupanmu. Tuhan menyertai dan ada kuasa Tuhan yang membungkus tutup hidup anak, istri, suamimu. Tuhan memberkati segala usaha-usaha yang kau rintis. Tuhan memberikan kekuatan engkau untuk menghadapi setiap masalah persoalan apapun. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Nah, semuanya itu kami mintakan dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus.